Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah kita hari ini, yaitu minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengaktifkan telepon seluler selama kebaktian berlangsung. Marilah kita memulai ibadah ini dengan bersaat teduh. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu di tempat kudus dan pujilah Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian berhimpun semua. Jemaat, silakan duduk. Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau adalah kami, tetapi Engkau telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada kami di Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita menyanyikan pujian Mengejar Hadirmu.
saat ini. Berfirman Engkau kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan bagi kita pada hari ini di minggu ke-16 sesudah Pentakosta, dari 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita buka kitab kita dari 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembahnya. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Raja Daud dinobatkan menjadi raja besar di Israel. Nah, tentu sebagai raja, Daud memiliki segalanya. Kekuasaan, kekayaan, keturunan, kekuatan. Tetapi saudara-saudara, entah mengapa ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ada yang kurang dalam kemegahannya
sebagai raja. Daud rindu menunjukkan kasih sayangnya kepada keluarga Raja Saul. Daud rindu untuk menyatakan kasihnya kepada keturunan seseorang yang pernah mencoba membunuh dan membuatnya menderita, Raja Saul. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa Daud mau melakukannya? Tentu hal itu bukan sekedar kebaikan hati Daud, tetapi Allah lah yang membisikkan di telinga Daud agar ia menunjukkan kasih sayangnya kepada keturunan bekas musuhnya, Saul, dan keturunan sahabatnya Yonatan. Saudara-saudara, Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa seorang hamba dari Saul yang bernama Ziba menyatakan masih ada satu-satunya keturunan Saul yang masih hidup, yaitu anak laki-laki dari Yonatan, namanya Mephiboset. Tetapi dia lumpuh. Di ayat 5 dikatakan, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amir dari Lo-debar. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Mephiboset, cucu Saul, anak Yonatan, dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan istana. Namun kemudian ayahnya Yonatan dan kakeknya Saul terbunuh di medan perang. Seorang hamba menyelamatkan Mephiboset dari istana yang waktu itu terkepung. Dalam kepanikan, saudara-saudara, Mephiboset terlepas dari pelukan sang hamba, yaitu Ziba, dan kakinya patah. Lalu Mephiboset tidak bisa berjalan. Dalam kelemahannya, Mephiboset hidup di Lo-debar, tempat yang sesungguhnya tidak layak bagi seorang mantan keluarga raja, keturunan raja Israel yang besar. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Pernyataan Mephiboset yang pincang yang sudah hidup sendiri ketika Daud, raja yang besar itu, mencari daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Mephiboset sangat-sangat ketakutan mendengar raja mencarinya. Mephiboset berpikir, apakah raja akan membalaskan sakit hatinya, dendamnya kepadaku atas perlakuan kakekku Saul? Kira-kira demikian, saudara-saudara. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Pada 9 dikatakan, lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Maksudnya Mephiboset. Luar biasa bahwa Mephiboset begitu takut, dia sudah lumpuh, tinggal di tempat yang bukan selayaknya didiami oleh keturunan raja. Tetapi dia harus alami itu. Tetapi saudara-saudara, sungguh-sungguh di luar
di luar apa yang dia pikirkan, apa yang dia takutkan. Saudara, inilah kuncinya. Tidak satu pun kehidupan kita seperti juga kehidupan Mephiboset yang luput dari perhatian Allah. Tuhan Allah melihat bagaimana kakek dan ayah Mephiboset, yaitu Yonatan, terbunuh. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu dia terjatuh dan cacat. Tuhan tahu bagaimana ia hidup dalam kemiskinan. Tuhan tahu apa yang dialami oleh Mephiboset. Tuhan tahu bahwa dia berpikir dia tidak berharga. Bahkan dia menyamakan dirinya seperti anjing mati. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan turun merasakan penderitaan, penyakit, depresi, ketakutan, dan kesulitan hidup yang kita alami hari ini. Tuhan tahu itu. Tuhan mengerti apa yang sedang dialami oleh dunia, Indonesia, saya dan saudara. Nah, dalam hidup ini kita mungkin pernah mengalami situasi seperti Mephiboset, terjatuh dan terjatuh. Nah, salah satunya saudara-saudara, dunia sedang mengalami fase kejatuhan dalam berbagai hal akibat pandemi COVID-19. Virus ini bukan hanya menjatuhkan fungsi tubuh kita, tetapi juga menjatuhkan sendi-sendi perekonomian dunia dan perekonomian keluarga kita, bahkan juga gereja. Nah, saudara-saudara, tetapi bagi kita orang percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Seperti yang Yesaya telah pernah sampaikan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Bagi Tuhan, penderitaan yang kita alami, pandemi, stres, depresi, ketakutan, mungkin fitnah, sakit, ini adalah fase sementara atau sifatnya temporal, di mana Tuhan Allah sedang menanti-nantikan waktu terbaik untuk menunjukkan kasih-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita. Tanpa melewati fase-fase kejatuhan, saudara-saudara, kita akan sulit mengenal dan merasakan kasih sayang Allah bagi kita, dan kita cenderung jatuh kepada keangkuhan. Artinya kesulitan demi kesulitan yang kita alami, tanpa kita melewati menghadapi fase-fase kejatuhan dunia hari ini, mungkin saja suatu waktu kita akan berkata, tanpa Tuhan pun saya tidak apa-apa, sehingga kita jatuh kepada kesombongan. Nah, saudara-saudara, dua hal yang kita renungkan melalui perikop ini. Nah, yang pertama, saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Manusia mungkin melupakan kita, tetapi Tuhan Allah tidak pernah melupakan kita. Mephiboset dibawa oleh Tuhan melalui Raja Daud dari tempat yang gelap, ladok, menuju kepada tempat yang megah, yaitu istana. Dari lembah Lodebar menuju istana yang megah. Allah sedang menyiapkan orang-orang yang murah hati,
yang mungkin saja saudara dan saya tidak kenal, tidak mengenal kita, tetapi Dia menunjukkan kasih kepada kita. Karenanya saudara-saudara, melalui renungan hari ini, tetaplah percaya dan berharap bahwa Tuhan sedang menanti-nantikan waktu terbaik untuk menunjukkan kasih sayang-Nya kepada kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diajak hiduplah sebagai penghuni kerajaan sorga, bukan penghuni tanda petik tadi Lodebar. Ketika Mephiboset masih mendiami Lodebar, hidupnya penuh dengan tekanan, penuh dengan frustrasi, penuh dengan depresi, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan semangat, sampai-sampai ia menyebut dirinya sebagai anjing mati. Artinya nggak ada artinya, nggak ada harganya. Darah Kristus telah menebus kita dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Mephiboset makan bersama Daud, sehidangan dengan raja. Dan kita pun oleh pengorbanan Kristus yang telah menebus kita dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Maka di tengah kesulitan yang kita jalani saat ini, marilah kita tetap melangkah di dalam semangat, motivasi, dan pemikiran positif, karena Tuhan berdiri di pihak kita. Bahwa kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dari segala kuasa dunia ini, bahkan dari COVID-19. Kalau Tuhan telah menghantarkan Mephiboset ke istana raja, Tuhan juga akan menghantarkan kita kepada kasih sayang-Nya yang tidak akan berkesudahan. Tuhan akan menghantarkan kita melewati fase-fase kejatuhan, dan kita akan tiba kepada pelukan Bapa, kepada kasih sayang-Nya yang tidak akan pernah berkesudahan. Percaya akan Tuhan. Mari terus nantikan. Mari terus menanti-nantikan saatnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami akan kasih sayang-Mu, akan kemurahan-Mu, dan kami percaya Engkau punya kuasa untuk mengutus orang-orang yang bermurah hati untuk hadir di hidup kami yang sedang menghadapi berbagai kesulitan. Kami percaya kepada Engkau Allah, bahwa Engkau akan menghantarkan kami kepada suasana surgawi, dalam pelukan Bapa, dalam kasih sayang-Mu yang kekal itu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati firman. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani kita nomor 188, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, mengikut Yesus keputusanku. Dengan sukacita kita akan pujian ini. Ku tak ingkar, ku
beri puji serta kepada Al-Masih. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ketika keluar rumah. Amin.